Saat kaki-kaki mulai lemah, menginjak dan terinjak pada apa yang membuat kita tegar berdiri, menyiapkan hati, memperbaiki diri, serta mengasah nurani. Percayalah, semua akan berlalu, mengalun dalam ayun menuju keridhaan darinya tentang sebuah lelah yang insya Allah dibingkai dalam lillah. Ketika peluh tersandarkan pada keluh tentang sebuah rasa yang tak terenyuh, meski hati memilih menyingkap jenuh, percayalah, semua akan berlalu dalam hati yang ridho pada ketetapannya, yang menyentuh dengan kepasrahan yang utuh. Katanya, ia tidak akan mengubah nasib kita sebelum kita sendiri yang merubahnya. Dan kini usahamu dalam menyempurnakan takdirmu memang tak semulus imaji dalam hayalmu. Tak mengapa, percayalah, semua akan berlalu hingga suatu masa, entah kini ataukah nanti, kan terhadir bahagia tersebab upaya dalam lelahmu. Semua memang akan berlalu dengan menjadi bahagia ataukah duka, tergantung pada pencapaian dalam melewatinya. Apakah kau tapaki tiap jejaknya, ataukah hanya pandang yang menelusuri jalannya, atau yang berbahaya ketika tak ada usaha dalam mengubah capaianmu? Karena memang semua akan berlalu, seperti halnya hidup kita pun pasti berlalu, hingga aksara meninggalkan nama. Sedang kebaikankah yang kita bawa, ataukah nestapa dalam hisabnya? Kita hidup di tengah banyak orang yang pesimis, mediocre, dan juga banyak orang gagal bertarung dalam kehidupan. Jangan dengarkan kegagalan mereka yang sering mereka ceritakan dengan gaya romantik. Engkau akan mendapat pelajaran. Ketika engkau terpuruk, engkau bisa tahu siapa sahabat-sahabatmu sesungguhnya. Tapi jika engkau berhasil, teman-temanmu akan tahu siapa dirimu sesungguhnya. Simpan keluhmu sebagaimana engkau menyimpan aibmu. Jangan biarkan orang lain tahu bagaimana susahnya engkau berjuang, sebab manusia hanya menilai sebatas luar, dan engkau hanya akan dicap sebagai tukang mengeluh. Dekap susahmu, tumpahkan dalam sujud-sujud panjangmu. Nanti akan ada pada saatnya kau tunjukkan pada dunia bahwa kau pantas diberi tepuk tangan. Bayangkan orang-orang yang pernah mencela, menolak, meremehkanmu, ketika melihat engkau sukses di masa depan, mereka pasti terkejut dan tidak menyangka ternyata penolakan saja bisa membuatmu hebat. Jadi ketika engkau memiliki ide atas sesuatu dan menjalankannya, jalankan saja. Bertindaklah dari langkah-langkah yang sedikit, tapi punya visi yang jelas. Peradaban besar tak dibangun oleh banyak orang, apalagi semua orang. Peradaban besar hanya dibangun oleh sedikit orang. Seorang pakar bernama Arnold Toynbee menyebutnya orang-orang kecil tersebut karena berbeda dengan orang lain. Cara menjalani hidupnya disebut dengan minoritas kreatif. Minoritas kreatif adalah sedikit orang yang menjaga pikiran sehat ketika yang lain tenggelam dalam pikiran sesat atau bahkan tak lagi mau berpikir. Minoritas kreatif adalah sedikit orang yang tak pernah mau berhenti berjuang untuk yang telah ia yakini ketika yang lain kelelahan, putus asa, dan menyerah. Minoritas kreatif adalah sedikit orang yang menempatkan diri sebagai pelaku perbaikan di sekelilingnya ketika yang lain lebih senang jadi penonton. Minoritas kreatif adalah mereka yang dengan segala keterbatasannya berupaya meretas masa depan yang gemilang ketika yang lain senang berpangku tangan. Jangan hanya tertarik dengan apa yang dicapai orang sukses, tertariklah dengan air mata yang mereka keluarkan untuk mencapainya. Dunia lebih menghargai orang yang mau melakukan pekerjaan kecil daripada orang yang hanya memiliki rencana besar. Aku sampaikan kepada kalian semua, menjadi tua itu mudah karena akan terjadi secara alamiah dan tak perlu perjuangan. Tapi menjadi pribadi yang matang dan dewasa sangatlah sulit,
karena harus terus diperjuangkan lewat menambah wawasan dan melakukannya secara tulus agar mempunyai keyakinan yang kokoh dan berusaha lebih mampu memberi manfaat untuk orang lain, bukan untuk dirinya atau untuk keluarganya.